sahabat Udayana dimanapun berada, selamat datang di podcast Udayana. Bersama saya Serdakwat Nabila Kartika. Demi mewujudkan ketahanan nasional, pemerintah telah mencanangkan berbagai program seperti makan bergizi gratis, luas tambah tanam, dan serap gabah petani. Lalu, apa peran TNI di wilayah dalam mendukung program ini? Kita akan bahas bersama dengan Dandim 1616 Gianyar, Letkol CPN I Gede Winarsa SH Hemhat. Selamat pagi Komandan. Selamat pagi Pak ya. Bagaimana kabarnya Komandan? Astagfirullah, sehat, baik. Ya, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Udayana ini. Ya, baik Komandan, bisa dijelaskan bagaimana kondisi wilayah Kodim, khususnya di Kodim Gianyar secara umum? Baik, terima kasih Mbak Nabila. Ya. Secara umum, kondisi Kodim 1616 Gianyar saat ini dalam keadaan aman terkendali. Jadi beberapa kegiatan kita juga kami bersinergi baik dengan pemerintah daerah, dengan Polres, kepolisian, kemudian dengan instansi-instansi lain juga kami sangat baik. Kemudian memang yang menonjol saat ini adalah bagaimana kondisi cuaca saat ini ya Mbak ya. Jadi mungkin ada beberapa kejadian baik itu terutama pohon tumbang itu yang banyak terjadi. Namun dengan sinergi kami dengan seluruh baik itu BPBD, kemudian Polres juga kepolisian dengan pecalang dan lain-lain kami bisa mengatasinya. Jadi sekarang dalam keadaan aman terkendali. Aman terkendali, baik Komandan. Ya Komandan, lalu bagaimana peran Kodim dalam mendukung program makan bergizi gratis ini? Dalam kegiatan makan bergizi gratis, kami dari pihak Kodim juga sesuai dengan petunjuk dari komando atas bahwa kami membantu pihak-pihak dalam penyiapan ya Pak ya. Baik itu penyiapan lahan, kemudian juga penyiapan personil ya. Jadi untuk lahan kami juga koordinasi dengan dari pihak PGN ya, Badan Gizi Nasional, dan kami juga dari Kodim berusaha mencari lahan-lahan, juga koordinasi dengan pihak Pemda ya, bagian aset kami siapkan lahan juga, dan ada juga beberapa lahan yang memang disiapkan secara mandiri ya, itu juga kami support. Setelah lahan ada, kami juga koordinasi dengan pihak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, kemudian dengan pihak-pihak sekolah ya, kepala sekolah, sehingga dari titik-titik yang ada yang dibangun maupun rencana dibangun ini kita harapkan adalah titik yang terdekat dengan lokasi yang akan dijadikan sebagai SPPG atau Satuan Pelayanan untuk Pemenuhan Gizi ini. Demikian. Ya, lalu berapa dapur unit sehat yang akan dibangun dan sudah bekerja sama dengan siapa saja dalam proses pembangunannya? Untuk unit sementara kami siapkan rencananya adalah 9 unit yang kita bangun di Kabupaten Gianyar. Namun saat ini baru yang beroperasi baru 1 unit. Baru unit SPPG itu di daerah Sukawati Gianyar. Ini yang sudah berjalan baru mulai 17 Maret ini. Jadi baru 1 unit. Yang lain masih dalam tahap penyiapan lahan maupun masalah dukungan yang akan melaksanakan unit itu sendiri, Pak. Ya. Ya baik Komandan. Kemudian untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah telah mencanangkan program luas tambah tanam. Ya. Apa peran Kodim khususnya di Kodim Gianyar untuk mendukung program tersebut? Kalau untuk luas tambah tanam, kami dari Kodim Gianyar ini selalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertanian ya, Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar, bahwa tahun ini kami dari Kodim maupun dari Dinas Pertanian kita memiliki target kurang lebih di 10.035 hektar. Ya, dari jumlah inilah yang kami breakdown nantinya berapa per bulannya dan seterusnya, sehingga target dari total 10 ribuan ini bisa kita capai sampai dengan akhir tahun 2025. Dan syukurlah sampai dengan Januari, Februari sudah kami bisa memenuhi target ini, dan mudah-mudahan juga di bulan Maret ini juga bisa sesuai dengan target yang sudah ditentukan dari Kementerian Pertanian maupun Dinas
Pertanian Provinsi Bali, khususnya untuk daerah Gianyar. Astungkara semoga mencapai target yang Astungkara, ya mohon doanya gitu. Baik Komandan, mungkin setiap kita membuat program baru pasti ada cerita. Mungkin Komandan pernah mengalami kendala, lalu bagaimana kendala yang dihadapi oleh Komandan? Kalau kendala pastinya ada ya, Mbak Nabila ya. Artinya kalau untuk luas tanah tanam, seperti kita ketahui kalau Gianyar kan memang lebih terkenalnya adalah di bidang pariwisata. Pariwisata. Ya. Artinya masyarakat ini untuk kita bagaimana mendorong mereka supaya mau bertani itu kan memang tidak gampang ya. Apalagi di tahun 2025 ini di Gianyar yang dulunya adalah indeks pertanamannya adalah indeks 2. Artinya 1 tahun itu 2 kali panen. Dan untuk tahun 2025 kita mendorong mereka supaya 1 tahun itu bisa sampai dengan 3 kali panen. Nah, ini merupakan tantangan yang cukup besar sebenarnya. Di samping dinamika bahwa masyarakat juga lebih cenderung pariwisata ya, di pariwisata. Itu menurut kami kendala utama di kita di Gianyar. Kalau secara lahan memang lahan penambahan tidak banyak karena yang bisa diolah artinya. Namun kami berusaha artinya dengan Babinsa khususnya, kemudian dengan penyuluh pertanian itu bisa mendorong masyarakat di Gianyar supaya bisa membantu mensukseskan program LTT ini, Mbak. Demikian. Baik Komandan, mungkin bagaimana upaya Kodim, khususnya Kodim Gianyar dalam menghadapi kendala tersebut? Kami selalu bersinergi dengan Dinas Pertanian karena bagaimanapun mereka merupakan leading sektor dalam pertanian ini. Kemudian kendala-kendala yang ada seperti terbatasnya jumlah penyuluh pertanian gitu kan. Jadi jauh dari ideal lah kalau jumlah. Sehingga kami berusaha komunikasi dengan Distan ini dengan bagaimana rekan-rekan Babinsa ini bisa di lapangan bersatu padu gitu. Artinya mereka bersosialisasi langsung ke masyarakat, kemudian karena tantangan pertanian menurut saya bagaimana ini bisa menjadi memberikan hasil yang sepadan sebenarnya. Saat pertanian menjadi hasil yang sepadan, kami yakini bahwa masyarakat akan pelan-pelan beralih menjadi kegiatan yang memang menjadi prioritas mereka gitu. Di samping memang sektor pariwisata. Demikian. Mungkin terkait dengan program pemerintah lainnya, yaitu Serap Gabah Petani, bagaimana Kodim Gianyar mendukung kelancaran pelaksanaannya? Untuk program Serap Gabah, seperti misalnya di 4 bulan pertama ini ya, sampai April, kita kan memiliki target kurang lebih di 60-an ton ya, untuk di wilayah Gianyar gitu. Nah, sampai dengan saat ini, yang sudah bisa kita serap itu kurang lebih di 5 sekian ton lah, sampai dengan bulan Maret ini. Peranan kami berusaha untuk mendorong masyarakat seperti himbauan dari pemerintah pusat bahwa bagaimana kita bisa mensosialisasikan ke para petani khususnya bahwa kebijakan saat ini adalah bagaimana bisa menyerap gabah kering ini di harga Rp6.500 kan seperti itu Pak ya. Nah, dengan lokasi yang bervariasi artinya bagaimana kita mensosialisasikan bahwa mari hasil panen, artinya kita ajak mereka bahwa ada peningkatan harga seperti itu ya, 6.500 flat ini bisa kita dorong mereka supaya menjual ke Bulog. Nah, inilah bisa diolah sehingga jadi nemu pangan yang bagus khususnya di Gianyar dan pada umumnya di daerah Bali. Demikian. Mungkin berapa target luas panennya mungkin untuk? Kalau secara luas tadi kita baru estimasi perkiraan kurang lebih 68 ton nih. Ya. Nanti bervariasi lagi tergantung nanti masing-masing pelaporan di masing-masing subak ya. Saat ini kita target itu di 2 subak ya. Jadi ada 2,79 ton ini di subak Pejeng ya, di daerah Pejeng. Kemudian 2,49 ton ini di daerah Penyimbulan, itu di daerah Ubud. Jadi target kita kurang lebih adalah 5,28 ton untuk serap gabah di wilayah Gianyar.
Berarti 58 ton itu dibagi-bagi tiap daerah. Betul Mbak, jadi ini kan panen ini ada periodenya ya. Nanti kita menerima koordinasi dengan para petani kapan mereka panen. Nanti kita koordinasikan ke Bulog tentang pengambilan dari hasil panennya. Nah inilah nanti Bulog kita sinergikan dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan sebagainya, sehingga hasil panen ini bisa betul-betul sampai dengan di Bulognya untuk gabah keringnya. Mungkin berapa jumlah gabah yang diserap oleh Bulog, Komandan? Kalau secara fixnya kita koordinasi dengan Distan juga sebenarnya kan belum bisa ya Mbak. Artinya nanti sangat dinamis, nanti masyarakat juga akan melaporkan tanggal sekian adalah waktunya panen, itu kita infokan, nanti Bulog yang akan mengambil hasilnya, nanti direkap secara global di Bulognya. Mungkin Komandan, adakah pesan yang ingin Komandan sampaikan terutama bagi masyarakat Gianyar? Pesan kami memang Gianyar ini terkenal di bidang budaya ya Pak Nabila. Pesan kami adalah mari kita tetap menjaga kelestarian adat dan budaya di Gianyar kemudian, karena dan juga bagaimana kita bisa menjaga keamanan di wilayah Gianyar. Saat ini stabilitas ini terjaga, maka kami juga sangat positif bahwa masyarakat bisa melaksanakan semua kegiatannya, yang berpariwisata bisa berkembang di situ, yang khususnya program-program di bidang pangan bisa juga berhasil, sehingga menambah penghasilan, kemudian daya saing masyarakat khususnya di Kabupaten Gianyar. Demikian. Kemudian kaitan dengan makan bergizi, contohnya kami juga berterima kasih kepada pemerintah sudah melaksanakan program makan bergizi ini, karena sangat bermanfaat khususnya bagi anak-anak yang siswa-siswa kita, karena bagaimanapun juga mereka adalah harapan bangsa ini di masa depan, Mbak. Ya, Pak Nabila ya. Apalagi nanti menjelang Indonesia Emas 2050, inilah sebenarnya calon-calon yang bisa kita siapkan sedari dini melalui salah satu penyiapan memberikan makan bergizi, sehingga mereka bisa siap untuk menerima pelajaran, siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya. Itu mungkin. Baik Komandan, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Semoga Komandan semakin sukses dan sehat selalu. Terima kasih Pak. Udayana. Udayana.